Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang melampaui akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai kita tentunya di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini, urapi berkati firman-Mu menjadi terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang jangan congkak. Jangan congkak berarti tidak merasa, berkata, dan bertindak angkuh atau sombong. Itu artinya, ya, kita katakan jangan congkak, itu artinya kita nggak boleh merasa diri kita atau berkata tentang diri kita atau bertindak mengenai diri kita dengan angkuh atau sombong. Itu namanya congkak. Jadi seorang yang menghargai dan meninggikan dan memegahkan diri secara berlebihan, jika tidak segera menyadarinya, pada akhirnya seseorang tersebut akan merasa, berkata, dan bertindak dengan congkak, dengan sombong, dengan angkuh. Jadi jika tidak disikapi dengan hati-hati, kecenderungan manusia yang sudah berada pada puncak kesuksesannya akan menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan. Apalagi seseorang yang kehidupannya sudah bergelimang harta, akan lebih mudah baginya untuk membuat perencanaan demi perencanaan yang lebih besar dan yang sangat menguntungkan baginya. Bahkan bukan hanya dalam hal duniawi, dalam hal rohani pun manusia dapat dengan mudah membuat rencana jika ada tentunya sokongan materi yang kuat. Tetapi melalui ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Yakobus mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai pengikut Yesus, supaya kita jangan bermegah dalam kecongkakan. Karena semua orang yang bermegah pada akhirnya akan membawa dirinya kepada yang namanya dosa kesombongan, dan itu adalah salah. Dosa congkak itu adalah salah. Sebagai orang yang percaya, kita harus membuat perencanaan yang baik. Kita memerlukan suatu sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Karena sebagai orang percaya, kita adalah hamba Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, tentunya untuk mensukseskan rencananya, rencana Allah, rencana Tuhan Yesus yang kekal bagi kehidupan yang kita jalani. Jadi melalui hidup kita, rencana Allah dinyatakan. Oleh sebab itu pada saat ini, jadi supaya jangan menjadi congkak, supaya jangan menjadi sombong, kita harus belajar untuk membuat dan melakukan berbagai rencana, bukan hanya yang berguna bagi kita selama kita hidup di bumi ini, tetapi yang paling penting adalah berguna juga bagi kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi supaya rencana yang kita buat dan akan lakukan bukan hanya berguna di dalam bumi ini saja, tetapi juga berguna di dalam kekekalan, maka kita harus belajar untuk mengerjakan perkara kekal di atas segala rencana, semua rencana yang kita buat dan yang akan kita lakukan. Karena apapun berbagai rencana yang akan kita buat dan lakukan yang berurusan dengan kebutuhan kita selama hidup di bumi ini, pada akhirnya semuanya itu akan kita tinggalkan, kita tidak akan bawa. Tetapi berbagai rencana kekal yang di atasnya, di dalam rencana yang akan kita buat dan yang kita lakukan, ada rencana kekal di sana, itu akan berguna bukan hanya hidup di bumi ini, tetapi juga berguna di dalam hidup yang kekal, di mana kita masuk dalam kerajaan surga.
Oleh karena itu, supaya kita jangan congkak, jangan sombong, kita harus belajar untuk mengumpulkan harta di dalam kerajaan surga selama kita diberi kepercayaan untuk hidup di bumi ini. Dengan cara apa? Kita membuat dan melakukan perkara-perkara kekal di atas segala rencana yang kita buat dan yang akan kita lakukan. Sebab kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 21, di sana dikatakan Yesus berkata bahwa kepada orang banyak saat itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun dikatakan berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bahkan dikatakan kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, kepada orang yang banyak, kepada yang datang pada Yesus saat itu, dia mengatakan suatu perumpamaan. Kata Yesus kepada mereka, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya orang kaya ini, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lalu dikatakan sesudah itu, aku berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi dari perkataan Yesus ini, dari perumpamaan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bahwa selama kita hidup di bumi ini, jangan hanya mengumpulkan harta bagi diri kita, kekayaan bagi diri kita sendiri saja. Tetapi yang terpenting adalah kita juga harus belajar untuk mengumpulkan harta dengan cara kita memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki selama kita hidup di dunia ini. Karena firman Tuhan juga katakan di dalam Amsal yang ke-3 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu, dengan air buah anggurnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, buatlah rencana demi rencana. Tapi ingat, waktu rencana demi rencana kita itu berhasil, jangan kita menjadi congkak, jangan kita menjadi sombong. Justru di dalam keberhasilan itu, mari kumpulkan. Di sana dikatakan perkara-perkara kekal. Dikatakan di sana, biarlah kita bukan hanya kaya di bumi, tapi yang utama kayalah di surga. Dengan cara bagaimana? Kumpulkanlah perkara-perkara kekal di dalam keberhasilan demi keberhasilan kita. Karena Tuhan katakan kita harus memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Apapun kita punya, apapun kita miliki, muliakanlah Tuhan di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami jangan congkak, Tuhan Yesus. Ketika kami membuat rencana demi rencana, biarlah Tuhan, ketika kami memperoleh keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan demi kesuksesan, biarlah kami tidak berkata itu karena kekuatan atau kemampuan kami. Bukan karena kesombongan kami, Tuhan. Tapi kami percaya karena kami diberkati oleh Tuhan. Karena kami disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berada di setiap rencana kami, Tuhan Yesus. Di balik rencana kami, sehingga kami boleh berhasil mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Sepanjang hari ini Tuhan berkati kami, tuntun kami Tuhan Yesus, dan biarlah kami memuliakan Tuhan dengan kehidupan kami. Segala berkat yang baik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu itu telah menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.